Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami kelompok 20 yang beranggotakan Ridwan Febriansyah dengan NIM 120210024, Tarisa Husnul Fadilah dengan NIM 120210038, Nadia Subaimun dengan NIM 120300004 dari TPB 20. Invertebrata atau avertebrata adalah sebuah istilah yang diungkapkan oleh Sheviller de Lamarck untuk menunjuk hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Invertebrata mencakup semua hewan kecuali hewan vertebrata, pisces, reptil, amfibia, apes, dan mamalia. Hewan invertebrata memiliki ciri-ciri yaitu: yang pertama, ciri utama yang memisahkan invertebrata dari organisme lain ialah tidak adanya tulang belakang serta tulang punggung. Yang kedua, merupakan organisme multiseluler, mereka benar-benar tidak mempunyai dinding sel. Yang ketiga, mereka tidak mempunyai tulang endoskeleton keras. Yang keempat, karena kurangnya sistem tulang yang kompleks, beberapa invertebrata ini cenderung lambat serta berukuran kecil di alam. Yang kelima, karena kurangnya tulang punggung serta juga sistem saraf kompleks, invertebrata ini tidak dapat menempati beberapa lingkungan, walaupun mereka ditemukan di lingkungan yang keras. Yang keenam, invertebrata ini tinggal di seluruh dunia dalam berbagai habitat. Yang ketujuh, tubuh dibagi menjadi 3 bagian, kepala, dada, serta perut. Yang kedelapan, mereka tidak mempunyai paru-paru untuk respirasi. Yang kesembilan, respirasi dengan melalui kulit. Dan yang terakhir, beberapa kelompok invertebrata ini mempunyai eksoskeleton keras dari kitin. Filum invertebrata terbagi menjadi 8. Yang pertama, Annelida atau cacing bersegmen. Yang kedua, Nematelhelminthes atau cacing gilik. Yang ketiga, Platyhelminthes atau cacing pipih. Yang keempat, Porifera atau hewan berpori. Yang kelima, Arthropoda atau hewan berbuku-buku. Yang keenam, Echinodermata atau hewan berduri. Yang ketujuh, Cnidaria atau hewan berongga dan bertentakel. Dan yang terakhir, moluska atau hewan bertumbuk lunak. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang Annelida. Annelida adalah filum luas yang terdiri dari cacing bersegmen dengan sekitar 15.000 spesies modern, antara lain cacing tanah, pacet, dan lintah. Filum ini ditemukan di sebagian besar lingkungan basah seperti air tawar dan di laut. Panjang anggotanya mulai dari bawah 1 mm sampai dengan 3 meter. Ciri-ciri dari Annelida adalah: yang pertama, memiliki tubuh bersegmen atau beruas-ruas yang mirip dengan cincin dan memiliki otot. Yang kedua, bersifat tripoblastik selomata, simetri bilateral, dan metameri. Yang ketiga, mempunyai sistem pencernaan sempurna, mulut, kerongkongan, perut otot, tembolok, usus, dan anus. Dan yang terakhir, tubuh dilapisi dengan kutikula tipis dan lembab. Dari filum Annelida ini, kita akan mengambil contoh cacing tanah. Cacing tanah merupakan hewan yang tidak mempunyai tulang belakang atau invertebrata. Tubuhnya tersusun atas segmen-segmen yang berbentuk cincin atau chaeta, yaitu struktur berbentuk rambut yang berguna untuk memegang substrat dan bergerak. Sebagian besar tubuhnya tersusun dari air sekitar 75 sampai dengan 90% dari berat tubuhnya. Cacing tanah sendiri adalah cacing berbentuk tabung dan tersegmentasi dalam filum Annelida. Mereka umumnya ditemukan hidup di tanah, memakan bahan organik hidup dan mati. Sistem pencernaan berjalan melalui panjang tubuhnya. Cacing tanah melakukan respirasi melalui kulitnya. Cacing tanah memiliki sistem transportasi ganda terdiri dari cairan selom yang bergerak dalam selom yang berisi cairan dan sistem peredaran darah tertutup sederhana. Memiliki sistem saraf pusat dan perifer. Sistem saraf pusat terdiri dari 2 ganggila atas mulut. Satu di kedua sisi terhubung ke tali saraf berlari kembali panjangnya ke neuron motor dan sel-sel sensorik di setiap segmen. Sejumlah besar kompreseptor terkonsentrasi di dekat mulutnya. Otot melingkar dan longitudinal di pinggiran setiap segmen memungkinkan cacing untuk bergerak. Set yang sama, otot garis urus, dan tindakan mereka memindahkan makanan mencerna menuju anus cacing.
Cacing tanah adalah hermafrodit, atau masing-masing individu membawa kedua organ seks pria dan wanita. Mereka tidak memiliki kerangka internal atau eksoskeleton, tetapi mempertahankan struktur mereka dengan ruang xilom, cairan yang berfungsi sebagai rangka hidrostatik. Cacing tanah adalah nama yang umum untuk anggota terbesar dari Oligochaeta, yang merupakan kelas atau kelas upakelas yang bergantung. Dalam sistem klasik, mereka ditempatkan dalam ordo Ophistophora atas dasar pori-pori jantan membuka posterior ke pori-pori betina. Meskipun segmen jantan internal anterior ke betina, studi kladistik teoristis telah menempatkan mereka. Sebaliknya, dalam subordo Lumbicerina dari ordo Hakvolotacida, tetapi ini mungkin lagi segera berubah. Cacing tanah darat yang lebih besar juga disebut Megadrises atau cacing besar, yang bertentangan dengan Microlides atau cacing kecil di familia Semiquatic, Tubicuphid, Lumbiruclid, dan Enchytraid. Antara lain, Megadris ditandai dengan memiliki kitelum yang berbeda, yang lebih luas daripada Mycodris, dan sistem vaskular dengan kapiler benar. Cacing tanah jauh lebih melimpah di lingkungan terganggu, dan biasanya aktif hanya jika ada air. Cacing tanah jenis Lumbricus mempunyai bentuk tubuh pipih. Jumlah segmen yang dimiliki sekitar 90-195 dan klitelum yang terletak pada segmen 27-32. Biasanya jenis ini kalah bersaing dengan jenis yang lain sehingga tubuhnya lebih kecil. Tetapi bila diternakan, besar tubuhnya bisa menyamai atau melebihi jenis lain. Terakhir, cacing tanah jenis Paratherium segmennya mencapai 95 sampai dengan 150 segmen. Klitelumnya terletak pada segmen 14 sampai 16. Tubuhnya berbentuk gilik panjang dan silindris berwarna merah keunguan. Cacing tanah yang termasuk jenis Paratherium antara lain cacing merah, cacing kot, dan cacing kalung.